Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya lanjutkan lagi pembacaan hadis-hadis Nabi tentang sholat, tata caranya, dan lain-lain yang barangkali banyak di antara kita ini yang belum tahu. Barangkali ada yang belum tahu ya. Pertama, sekarang kita baca hadis-hadis tentang sifat sholat atau tata cara sholat. Bab yang pertama dari kitab hadis Nailul Autor atau Bustanul Ahbar, Mukhtasar Nailil Autor, yaitu babu iftiradil iftitahiha bit takbir, bab iftiradi fardunya, wajibnya iftitahiha, memulai sholat bit takbir dengan takbir. Jadi sudah dibacakan hadis yang pertama dari bab ini, hadis nomor 838, bahwa kata Rasulullah SAW, miftahus sholati tuhur, miftahus sholati tuhur, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim. Kuncinya sholat adalah berwudu, dan yang mengharamkannya atau yang mengharamkan segala perbuatan selain sholat di waktu sholat adalah at-takbir, takbir, artinya permulaan sholat itu adalah takbir. Kemudian wa tahliluha, dan yang mengakhirinya atau yang menghalalkan segala perbuatan di luar sholat, di dalam sholat itu at-taslim, adalah salam. Jadi yang permulaan sholat itu adalah takbir, dan akhir dari sholat adalah salam. Jadi selama kita berada dalam saat takbir, itu kita harus menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak perlu atau tidak boleh dilakukan ketika kita sedang sholat. Ya. Bab yang kedua, sebentar, nggak dibahas ada apa ini? Ini bab yang kedua adalah bahwa takbirnya imam adalah sesudah meluruskan shaf dan sudah selesai dari qomat. Ini juga sudah dibacakan. Jadi sebelum imam takbir diajari oleh Rasulullah SAW supaya meluruskan shaf-shaf, yusawwi sufufana. Itu Rasulullah SAW selalu meluruskan shaf-shaf kami idza qumna ila shalah, ketika kami berdiri untuk sholat. Faidah stawaina, maka bila kami sudah lurus, kabbaro, barulah beliau bertakbir. Terus hadis yang kedua itu ini ya, ini Pak, perlu kita baca juga ini. Hadis nomor 842, wa Nabi Musa, dan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an, qala, Abu Musa berkata, sahabat Nabi yang bernama Abu Musa berkata, Allamana, telah mengajari kami. Siapa yang mengajari kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah mengajari kami, idza kumtum. Ini hadisnya panjang tapi diringkas yang berhubungan dengan judul bab. Babnya adalah bab takbir. Ya, takbir dalam salat. Nabi pernah mengatakan, idza kumtum, apabila kalian berdiri ila sholati, untuk sholat, kata beliau ini ya, falya ummakum, maka hendaknya mengimami kalian. Ya, fal, maka hendaknya, ya umma, mengimami, kum, kalian semua. Siapa? Ahadukum, seseorang di antara kalian. Jadi kalau sholat berjamaah ya mesti ada imamnya, seseorang di antara mereka sebagai imam. Kemudian kata Nabi dalam hadis ini, wa idza qara'a, dan apabila imam sudah membaca, wa idza qara'al imamu, wa idza, dan apabila qara'al imam, imam telah membaca
Artinya membaca Al-Fatihah tentunya, bukan baca iftitah, karena iftitah itu tidak dibaca keras. Ya, itu dibaca sir, dibaca pelan-pelan. Kalau imam sudah mulai membaca, yakni Al-Fatihah atau surat, fa'ansitu, maka diamlah kalian semuanya. Ini hadis rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad. Nah, mengenai hadis ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini bahwa makmum itu kalau sholat berjamaah dia hanya boleh diam saja, tidak boleh baca apa-apa. Jadi imamnya baca Al-Fatihah dia diam, imamnya baca surat dia juga diam, begitu. Sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini. Ini loh hadis yang menerangkan bahwa kalau imam sudah membaca maka diamlah kalian semuanya. Jadi nggak boleh baca apa-apa. Ya, tapi pendapat itu dibantah oleh sebagian ulama yang lain. Ya memang begitu, tapi tidak begitu. Ngono ya ngono ning orang ngono. Begitu kelihatannya, tapi tidak begitu maksudnya. Ya, menurut sebagian ulama. Nanti ada kecualinya, karena Nabi mengatakan diam kalian, tidak boleh baca apa-apa selain Al-Fatihah. Ada lagi nanti hadis di belakangnya. Ya, ini saya sampaikan biar bapak-bapak, ibu-ibu tahu duduk persoalannya kenapa ada persisihan pendapat di antara ulama. Coba kita lihat di sini penjelasannya ya. Oh, nggak ada di sini. Di sini ada penjelasan mengenai mengatur soft yang ditekankan di sini ya. Dikatakan oleh sahabat Nu'man bahwa karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwina, beliau meluruskan kami fis sufuf, di dalam soft itu. Waktu beliau mengimami kami, beliau mengajari kami dengan cara beliau meluruskan soft kami, meluruskan kami dalam soft kami, kama seperti atau sebagaimana yuqawwamul qadahu, yuqawwamu diluruskan al qadahu anak panah ya, hatta sampai, maksudnya al qadahu ini qadahun. Coba kita lihat sini diartikan apa? Gelas ya, boleh juga diartikan gelas ya. Sebagian mengartikan gelas. Seperti di luruskannya gelas. Sebentar saya cari arti lain, ada enggak? Enggak ada ya. Ya bolehlah ini kita artikan gelas. Kalau dulu waktu ngaji seingat saya ini diartikan anak panah. Ya diatur di dalam busurnya itu. Jadi sebagaimana gelas itu disusun lurus, hatta sampai idza dhanna, ketika menyangka atau sudah yakin, beliau yakin bahwa qad akhadna anhu, sungguh kami telah mengambil atau paham anhu terhadap beliau, kami zalika tentang itu, sehingga ketika kami sudah paham tata caranya meluruskan shaf, wa faqihna, dan kami sudah paham benar, akbala menghadaplah ya, atau datanglah zata yaumin, pada suatu hari, biwajhihi, dengan wajah beliau. Jadi beliau menghadap pada suatu hari ya, menghadap kepada makmum ya. Jadi kami sudah lurus, terus tiba-tiba beliau menghadap lagi kepada kami. Ida, ketika atau tiba-tiba, rojulun, ada seseorang yang muntabidun bisodrihi, dia menonjol dadanya. Jadi beliau mengatur shaf kami itu dalam hadis lain terangkan memegang pundak-pundak kami. Jadi pundak-pundak kami disatukan gini, satu-satu itu. Itu pertama kalinya beliau mengajari gitu. Tidak setiap kali sholat ya, pada waktu beliau pertama kali mengajari sholat. Itu pundak kami dengan pundak sebelahnya itu harus nempel. Itu aturan mengatur shaf yang benar itu begitu. Pundak dengan pundak sebelahnya itu harus nempel. Itu kan sekarang enggak dijalani kan oleh umat ini. Ya kan? Banyak orang sholat kan ya semaunya aja. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah SAW itu melarang orang sholat habis makan bawang. Kenapa? Karena mulutnya bau.
Ya, itu dari situ dikiaskan kepada termasuk merokok. Kenapa? Karena mulut orang merokok itu bau. Kalau orang mau habis merokok ya cuci kumur-kumur dulu. Kalau orangnya masih ahli hisab, ya, kumur-kumur dulu. Supaya apa? Bau mulutnya enggak mengganggu. Itu juga pelajaran buat kita bahwa ketika kita sholat, hendaknya kita menjaga bau badan kita ini, jangan sampai mengganggu kanan kirinya. Itulah Rasulullah SAW mengajari kita kebersihan tubuh, kebersihan bukan hanya rohaninya yang bersih, tapi jasmaninya juga bersih. Tubuh ini harus bersih dan bau yang nyaman. Ya, kalau kita baru kerja terus langsung sholat masih berkeringat, itu kan bau keringat kita mau nggak mau pasti tercium. Ya kalau keringatnya harum nggak apa-apa Pak. Kalau keringatnya ya seperti keringat umumnya manusia itu, sudah saudara sholat, Allahu Akbar tiba-tiba datang, aduh, tahan napas dia. Karena kemudian dia sebut nahan napas, bau itu. Islam itu mengajari kayak gitu Pak, kebersihan badannya dijaga, baunya jangan sampai mengganggu orang di sekitar kanan kirinya. Itulah sebabnya Nabi mengatur sholat itu bahu dengan bahu nempel, telapak kaki dengan telapak kaki yang sebelahnya nempel, mata kaki dengan mata kaki sebelahnya menempel. Nanti diterangkan di hadis yang lain. Ya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki maju badannya, oh ini nggak lurus ini. Lalu apa? Faqala, lalu Nabi bersabda, la tusawwunna, sungguh benar-benar hendaknya kalian semua itu meluruskan sufufakum, sof-sof kalian. Atau kalau tidak kalian luruskan sof-sof kalian, la yukhalifunnallahu, sungguh benar-benar akan menyelisihkan Allah baina wujuhikum, di antara diri-diri kalian. Jadi kata Nabi, luruskanlah sof-sof kalian. Atau kalau kalian tidak mau lurus softnya, nanti Allah akan membuat diri-diri kalian sesama muslim ini tidak akur, berselisih, tidak rukun, sukanya bertengkar, berselisih, tidak mau bersatu. Itu. Jadi rupanya akibat sholat kita yang softnya kadang-kadang enggak seperti yang diajarkan Nabi, makanya muslimin enggak pernah bisa diajak bersatu, enggak bisa. Salah satu dampaknya sampai ke sana. Kalau sholatnya benar, pasti mau bersatu, walaupun beda mazhab. Nah, di Mekah itu kan mazhabnya macam-macam itu. Ketika kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ada yang mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i. Sholatnya nurut imamnya itu. Imamnya yang di Mekah maupun di Madinah, kalau saya tidak salah yang di Mekah itu pakai mazhab Hambali, yang di Madinah Maliki kalau nggak salah begitu ya. Tapi itu dua mazhab itu mirip-mirip aja dalam tata laksana sholat. Ya, jadi yang ikut imamnya, yang orang Indonesia, saudara kita dari Indonesia ini mengatakan kita sementara ganti mazhab dulu, ya. Karena kalau di Mekah itu sholat subuhnya nggak pakai kunut. Padahal kita biasa di Republik Indonesia sholat subuh itu pakai kunut. Jadi kita talfik dulu, ganti mazhab dulu, setumat. Sholatnya nggak pakai kunut. Itu Pak, karena menghormati imam yang ada di situ. Nah sebaliknya kalau kita sholat di belakang imam yang pakai kunut, yang baca kunut, padahal kita tidak biasa kunut, ya sampai diam aja sudah. Diam, itu pilihannya. Atau sampai mengangkat tangan aja, tapi berdoanya lain. Allahumma anji ikhwanana fi Falastin, Allahumma anji ikhwanana fi Falastin, Allahumma alaika bi Israiliyin wa Amrikiyin. Ya gitu. Baca sendiri tapi jangan keras-keras. Mereka baca doa kunut, kita baca kunut nazilah. Ya, wallahu a'lam ya. Itu bisa apa enggak? Wallahu a'lam. Kalau menurut dohir hadis boleh. Tapi kalau saudara enggak mau ya diam aja sudah. Ya, udah kembali ke sini. Nah, sudah ya. Jadi lurusnya shaf itu penting. Berikutnya yang ketiga. Sekarang mulai nih cara sholatnya.
Babu raf'il yadaini wa bayanu sifatihi wa mawadhi'ihi. Bab raf'il yadaini, mengangkat kedua tangan, wa bayanu dan sifat dan penjelasan sifatihi, sifatnya, caranya, wa mawadhi'ihi dan letaknya. Pada waktu mengangkat tangan itu letak tangannya di mana dan bagaimana caranya mengangkat tangan dan bagaimana meletakkannya, di mana meletakkannya, ini babnya. Hadis yang pertama ya, hadis nomor 843. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, Abu Hurairah berkata, akana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma, apabila beliau telah berdiri ila sholati, untuk salat, rafa'a, beliau mengangkat yadaihi, kedua tangannya, maddan, dengan panjang, maksudnya dengan tinggi. Jadi kalau guru saya ngajarinya begini, beliau kalau sholat, misalnya kita lagi sholat ini ya, beliau guru saya itu takbirnya gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan panjang. Jadi, beliau milih yang setinggi bahu. Jadi begini beliau mengajari kami ya. Jadi beliau Nabi kalau sholat mengangkat kedua tangannya dengan panjang, dengan panjang dia gini, dengan gini kan lain. Gini kan pendek, angkatnya pendek, angkatnya panjang ya gini. Makanya angkat panjang bisa begini, setinggi telinga, bisa setinggi bahu. Ya. Ini hadis rawahul khamsah, yang meriwayatkannya adalah al-khamsatu imam 5 ila Ibnu Majah, kecuali Imam Ibnu Majah. Beliaunya termasuk imam 5 tapi beliau tidak meriwayatkan hadis ini. 844 wa an Wa'il bin Hujr, dan dari sahabat Wa'il bin Hujr. Kalau tadi dari sahabat Abu Hurairah, perhatikan ya, ini sumbernya dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Nabi itu kalau sholat mengangkat kedua tangannya. Jadi takbiratul ihram itu harus mengangkat kedua tangan. Jangan Allahu Akbar. Enggak ada kisahnya kayak begitu itu. Takbiratul ihram mau mulai pertama kali itu loh, sholat. Enggak ada Allahu Akbar. Enggak ada hadisnya kayak gitu tuh. Adanya ini, beliau mengangkat kedua tangannya tinggi, panjang. Ya. Terus dari Abu Hurairah. Yang berikutnya dari Wa'il bin Hujr. Wa an Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau Wa'il bin Hujr ra'a, telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi. Wa'il bin Hujr, sahabat Nabi lain yang selain Abu Hurairah tadi, juga melihat beliau Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ma'at takbirati, bersamaan dengan ucapan takbir. Jadi beliau mengangkat tangan sambil bertakbir, Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar gitu, bersamaan ya, antara mengangkat tangan dengan takbir. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad hadis ini, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Berikutnya 845. Wa an Ibnu Umar, ini sahabat yang lain lagi. Wa an Ibnu Umar, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar telah berkata, kanan nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama, ketika beliau Nabi itu berdiri, ila sholati, ketika Nabi berdiri untuk sholat, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta, sampai diangkat sampai yakuna, adalah kedua tangan beliau itu bihadwi, dengan yang sebanding, setinggi mangkibaihi, kedua bahu beliau, tsumma yukabbiru, kemudian beliau bertakbir. Jadi hadisnya Wa'il bin Hujr tadi, ini hadis 854 ini hadisnya Wa'il bin Hujr. Hadis yang nomor 843 hadisnya Abu Hurairah nih ya. Hadisnya Abu Hurairah, yang ini hadisnya Abu Wa'il bin Hujr, yang ini hadisnya Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar mengatakan Nabi itu kalau beliau sudah berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi bahunya, kedua bahunya. Diangkat dulu sampai setinggi bahunya, tsumma yukabbiru, kemudian setelah setinggi bahunya kedua tangannya, kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar gitu. Oh, tadi kan enggak, Allahu Akbar gitu. Yang pertama tadi hadisnya
siapa tadi? Wa'il bin Hujr. Allahu Akbar bareng. Kalau ini enggak, angkat dulu setinggi bahu. Allahu Akbar gitu. Mangkat setinggi dahu dulu, kemudian summa, kemudian yukabiru, baru beliau bertakbir. Fa'idha, maka ketika aroda beliau bermaksud ayyarka'a untuk ruku, rafa'ahuma, beliau mengangkat lagi kedua tangannya, mislu dzalik, seperti itu juga. Jadi waktu ruku juga mengangkat kedua tangan. Jangan kita baca gini Allahu Akbar terus langsung dilepaskan aja tangannya, jangan, diangkat. Ini loh, Ibnu Umar loh ini yang meriwayatkan ini. Semua sahabat dan semua ulama ahli hadis itu kalau sudah dapat hadis dari Ibnu Umar, ini orang yang paling 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 kuat dalam memegang sunnah Nabi. Nih sahabat Ibnu Umar ini. Ibnu Umar itulah yang pernah mengajak orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Suatu ketika naik onta bareng-bareng gitu, terus berhenti di satu tempat. Di satu tempat, ya kalau nggak salah Ibnu Umar kan ya. Kemudian Ibnu Umar buang air di situ. Buang air besar atau buang air kecil di situ. Di tempat itu. Setelah selesai buang air besar, kemudian beliau kembali ke rombongan. Terus satu-satu yang rombongan beliau disuruh, "Ayo kamu ke sana, ke tempat aku tadi pergi." "Ngapain?" "Dia berak atau kencing di situ." "Loh, saya enggak kebelet berak, enggak kebelet kencing." "Berak, kencing sana." Gitu ya, Pak. Disuruh berak, suruh kencing. "Lah saya enggak kebelet kok." "Bohong itu perutmu." "Kadzaba batnuk," gitu. "Bohong perut kamu. Ayo kamu pergi." Akhirnya pergi dia. Mungkin enggak tahu kencing benar apa enggak tahu. Pokoknya satu-satu suruh ke sana. Itu Pak, Ibnu Umar itu begitu. Nah, kalau kita punya presiden kayak gitu ya bagus itu. Presiden kita bisanya mau ngene tok. Ngene tok. Yes. Dah, kembali ke sini ya. Jadi Ibnu Umar ini, kata sahabat Ibnu Umar, Nabi itu kalau berdiri sholat, beliau mengangkat tangan sampai kedua bahunya kemudian bertakbir. Faidah aroda ayar kayak rofa'ahu amsuladzika. Kalau beliau akan ruku, beliau mengangkat lagi seperti itu. Wa idza rofa'a, dan apabila beliau mengangkat roksahu kepalanya minar ruku, dari ruku untuk iktidal, rofa'ahu, beliau mengangkat lagi kedua tangannya. Kadzalika, seperti itu aidon juga. Seperti itu juga. Jadi takbiratul ihram, mau ruku, mau iktidal, ngangkat tangan semuanya di tiga tempat itu, ya. Wa qala, tapi beliau waktu mengangkat tangan dari ruku tidak mengucapkan Allahu Akbar, tapi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu kan. Allahu Akbar, ruku. Bangkit dari ruku kan enggak bilang Allahu Akbar toh? Ya kan? Ya. Bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Ini makanya beliau membaca ini, makmumnya menjawab dengan Rabbana walakal ham. Sami Allah itu artinya Allah mendengar, liman kepada orang yang hamidahu memujinya. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, dan kepunyaanmu lah segala puji. Ya, muttafaqun alaih. Jadi kita sudah tahu arti takbir Allahu Akbar, sudah tahu kan? Doa iftitah yang sampean biasa baca, hafalkan maknanya. Al-Fatihah mungkin sudah pada hafal semua. Kalau surat-surat enggak hafal artinya ya enggak apa-apa lah, dimaafkan. Tapi Al-Fatihah harus tahu. Wajib itu. Ya. Kemudian Sami Allahu hamidah. Dalam riwayat Bukhari menurut hadis nomor 846, walil Bukhari, dan untuk hadis kepunyaan Imam Bukhari ada tambahan tadi, di samping bahwa Nabi itu kalau takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya, waktu ruku mengangkat kedua tangannya, waktu iktidal mengangkat kedua tangannya, wala yaf'alu, ada tambahannya, wala yaf'alu, dan beliau tidak memperbuat, tidak melakukannya, wala yaf'alu dzalika, dan beliau tidak memperbuat itu atau tidak melakukan itu, hina, ketika yasjudu, beliau bersujud. Jadi menurut hadisnya Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi itu kalau mau sujud itu tidak mengangkat kedua tangannya, ya. Wala, dan tidak mengangkat kedua tangan juga, hina, ketika yarfa'u, beliau mengangkat roksahu, kepalanya, minas sujudi, dari sujud.
Ya, ini. Jadi kata Bukhari, beliau mengangkat tangannya hadap pada takbiratul ihram, ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari rakaat yang kedua. Ya, itu menurut hadisnya Bukhari dan Muslim. Beliau tidak melakukannya ketika mau sujud atau ketika disujud. Sudah sujud pertama ini, itu Allahu Akbar mau duduk di antara dua sujud, itu beliau tidak mengangkat tangan. Ya, ini hadisnya. Wali Muslim 847 dan kepunyaan Imam Muslim, menurut hadisnya Imam Muslim ada tambahannya juga, wala yaf'aluhu, dan Nabi tidak memperbuatnya, tidak melakukan mengangkat kedua tangan hina ketika yarfa'u, beliau mengangkat ra'sahu, kepalanya, minas sujud, dari sujud. Jadi ketika kalau dalam Bukhari ada pernyataan Nabi tidak melakukan mengangkat kedua tangan ketika beliau bersujud, dan tidak pula ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Dalam Imam Muslim juga sama, beliau tidak melakukannya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Walahu, dan kepunyaan Imam Muslim juga menurut hadis 848, walahu aidon, dan bagi Imam Muslim juga, wala yarfa'uhuma, dan tidaklah beliau mengangkat kedua tangannya bainas sajdata, ini di antara dua sujud. Jadi kita kan duduk di antara dua sujud. Kita sujud pertama terus duduk di antara dua sujud. Mau sujud yang kedua tuh Nabi juga tidak mengangkat tangan. Itu ya. Ini hadisnya lengkap di sini. Nah, yang berikutnya 849, wa Nafi'in, dan dari Nafi' muridnya Ibnu Umar. Nafi' berkata anna Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar, Ibnu Umar guru beliau, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, kepada Ibnu Umar dan kepada bapaknya Umar bin Khattab. Karena kata Ibnu Umar adalah, ya, anak Ibnu Umar, kata Nafi muridnya Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Ibnu Umar itu adalah idza dakhala, ketika dia masuk fi sholati, dalam sholat, kabbaro, dia selalu bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan beliau selalu mengangkat kedua tangannya, wa idza raka'a, dan ketika beliau ruku, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya juga, wa idza qala, dan ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau juga mengangkat kedua tangannya, rafa'a yadayhi, wa idza qama minar rak'ataini, dan apabila beliau berdiri dari dua rakaat, rafa'a yadayhi, beliau selalu mengangkat kedua tangannya. Dia dapat dua rakaat, kita mau menuju ke rakaat yang ketiga, kalau sholatnya lebih dari dua rakaat kan, mengangkat kedua tangannya, ya, setelah bangkit dari dua rakaat, wa rafa'a dzalika, dan merofakkan hal itu Ibnu Umar maksudnya mengatakan bahwa yang beliau perbuat itu beliau naikkan, beliau angkat ilan nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Nafi muridnya Ibnu Umar mengatakan Ibnu Umar guru itu kalau sholat beliau itu selalu mengangkat tangannya ketika sholat, ketika bertakbir, takbiratul ihram, ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud, ya, kemudian ketika bangkit dari dua rakaat, jadi bangkit dari tahiyat awal ke rakaat yang ketiga, tapi dari rakaat ketiga ke rakaat yang keempat enggak, ya, jadi hanya pada bangkit dari rakaat yang dua rakaat aja. Kemudian Ibnu Umar mengatakan yang aku lakukan ini itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau kalian kepingin sholat seperti sholatnya Nabi, ya begitu caranya. Ini hadis rawahul Bukhari, yang meriwayatkannya adalah Imam Al-Bukhari, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Berikutnya apa lagi ini? Nah, ini hadis nomor 850. Ini hadisnya Ali bin Abi Thalib. Wan Ali bin Abi Thalib, dan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu an, ya. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan annahu, bahwasanya adalah Rasulullah SAW itu, kata Ali bin Abi Thalib, idza qama ila sholati, ketika beliau berdiri untuk sholat apa? As-sholatil maktubah, sholat fardu, sholat wajib. Kabbara, beliau mengangkat beliau bertakbir, wa rafa'a, dan beliau mengangkat yadaihi, kedua tangannya, hadwa, setinggi mangkibaihi, kedua bahunya, wa yasna'u dzalika wa yasna'u mithlu dzalika, dan beliau berbuat seperti itu idza qadha qira'atahu, ketika beliau telah menyelesaikan bacaan salatnya, Al-Fatihah dan surat, sudah selesai beliau baca,
rukuk kan, mengangkat tangannya juga. Wa idza arada ayarka'a, dan apabila beliau bermaksud untuk rukuk, ya. Ketika beliau sudah menyelesaikan bacaannya dan apabila beliau bermaksud untuk rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya juga. Wa yasna'uhu, dan beliau memperbuatnya juga, mengangkat kedua tangannya juga. Idza rafa'a ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari ruku'. Jadi waktu bangun mau i'tidal juga angkat kedua tangannya. Wala yarfa'u yadayhi, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya fi syai'in, dalam sesuatu apapun, min sholatihi, dari sholatnya, wa huwa qa'idun, padahal beliau dalam keadaan duduk. Ketika beliau sujud tidak mengangkat tangan. Ketika bangkit dari sujud pertama, duduk tidak mengangkat tangan. Sujud yang kedua tidak mengangkat tangan. Jadi beliau tidak melakukan mengangkat kedua tangan dengan satu perbuatan apapun dengan mengangkat tangan tadi ketika beliau duduk. Wa idza qoma, dan apabila beliau bangkit berdiri minas sajdataini, dari 2 rakaat. Ini bukan 2 sujud. Ketika beliau mengangkat kepala dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya kadzalika, seperti itu juga, wa kabbara, dan bertakbir. Bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, beliau mengangkat kedua tangan dengan bertakbir juga. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkan hadis adalah Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan wa Tirmidzi, wa sahahu. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Kemudian 851, ini apa ini? Sama ini ya. Sama, ini cuma dari sahabat Abu Kilabah. Dia melihat gurunya Malik bin Al-Huwairis, sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairis. Idza shalla, apabila Malik salat, kabbara rafa'a yadayhi, dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada ayarka'a rafa'a yadayhi, dan apabila dia bermaksud untuk rukuk, dia mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan ketika dia mengangkat kepalanya dari rukuk, rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya lagi. Wa hadatsa, dan dia menceritakan, mengatakan anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sona'a, telah berbuat hakadha, begitu. Rasulullah sudah berbuat seperti itu ketika salat. 852, nah ini yang agak beda. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang lain diterangkan anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah idza kabbara, ketika beliau bertakbir, takbiratul ihram maksudnya, rafa'a yadahi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta, sampai yuhadhiya, kedua tangannya itu setinggi, ya setinggi gitu aja yang enak ya, atau searah bihima, ya beliau mengangkat hatta sampai yuhadhiya bihima, setinggi dengan kedua tangannya tadi, sampai kedua tangannya itu diangkat setinggi udhunaihi, kedua telinganya. Ini takbiratul ihram bisa setinggi bahu, bisa setinggi telinga. Dalam riwayat lain bahkan Ibu Jari ini menyentuh anak telinga. Nanti ada hadis yang lain, ya. Ini gini. Allahu Akbar. Agak susah ini kalau kita nggak biasa. Ya, seginilah. Setinggi telinga itu segini. Kalau setinggi bahu kan segini. Ini bahu ini. Nah, ini sudah 2 hadis. Mengangkat tangan setinggi bahu dan setinggi telinga. Wa idza raka'a, dan apabila beliau rukuk, rafa'a yadayhi, beliau juga mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bihima udunahi, sampai kedua tangannya setinggi kedua telinganya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk, dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, i'tidal, faqala, dan lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Fa'ala misla dzalika, beliau berbuat seperti itu juga. Jadi waktu i'tidal mengangkat tangannya sampai setinggi kedua telinga. Jadi hadis ini maksudnya, kalau kita mau mengamalkan mengangkat tangan setinggi telinga, ya setinggi telinga terus. Jangan takbiratul ihram segini, sami Allahu hamidah segini, nanti mau bangkit dan segini. Ya sekarepmu dhewe itu. Jangan. Jadi mengamalkan silakan pilih, yang angkat setinggi bahu silakan, yang setinggi telinga silakan. Tapi ikuti itu terus gitu loh, ya. Dalam satu sholat. Nanti kalau sholatnya ganti, saudara mau ganti caranya boleh saja. Tapi sholatnya sudah ganti sholat yang lain. Ya sudah ya. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkan hadis Imam Ahmad wa Muslim, dan Imam Muslim. Kemudian 853 wa fi lafdin lahuma. Nah ini. Dan dalam sebuah lafal bagi keduanya,
menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, tapi dari jalan lain dikatakan Nabi mengangkat tangannya hatta sampai yuhadiya bihima, tinggi kedua tangannya tadi, furu'a udhunaihi, ujung-ujung dua telinganya. Nih, ujung telinga ini maksudnya yang ini, anak telinga ini, bukan ini. Ya, ini, setinggi ini. Nanti dikatakan sampai ibu jarinya menyentuh anak telinganya ini, daun telinga, anak daun telinga. Nah, ini hadisnya, ada semuanya ya. 854, apa ini? Oh sama, ini sama ya. Sama, sudah selesai ini penjelasannya. Kemudian ini juga penjelasannya, tadi sudah saya sampaikan. Terus ini sudah ya, terus selesai. Nah, sekarang ini tadi hadis-hadis tentang mengangkat tangannya setinggi bahu, setinggi telinga. Yang setinggi dada kebetulan nggak ada di sini. Tapi nanti ada di tempat di kitab yang lain ya. Beliau pernah juga sholat setinggi dada. Nah, setinggi dada itu karena kita nggak pernah melihat langsung. Jadi orang mengira-ngira seperti yang diajarkan gurunya. Ada yang begini. Ya. Ada yang begini. Bukan begini tapi begini. Nah, ini tetap menghadap ke arah Ka'bah. Enggak boleh begini. Ya. Kemudian ada yang begini, ada yang malah begini nih. Dihadapkan tempat sujud. Ki sopo sing ngajari. Ya karena yang ngajari gurunya gitu ya sudahlah. Yang penting sholat itu salah-salah titik mudah-mudahan dimaafkan Allah gitu aja sudahlah. Tapi jangan disengaja, jangan sembarangan. Pokoknya harus ngaji kepada gurunya. Gurunya ngajarinya salah ya wis, yang tanggung jawab gurunya bukan muridnya. Nah, jadi guru itu beratnya di situ loh Pak. Kalau yang diajarkan salah, gurunya nanggung dosa semua muridnya itu. Masya Allah. Kan abot, berat itu. Nah, sekarang meletakkan tangannya di mana? Bab majaa, keterangan yang telah datang fi wad'il yamin tentang meletakkan tangan kanan ala shimal di atas tangan kiri. Jadi dalam sholat tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Setinggi apa? Nah, nanti di sini. Ya. Jadi yang penting meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, jangan dibalik. Allahu Akbar, jangan dibalik. Ya ini babnya itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Menurut hadis nomor 856, An Wa'il bin Hujrin dari sahabat Wa'il bin Hujrin annahu ra'a bahwasanya dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahi, beliau mengangkat kedua tangannya hina ketika dakhala beliau masuk fi sholati dalam salat wa kabbara dan beliau bertakbir. Tsummal tahafa bisaubihi. Kemudian beliau menyelimutkan dengan bajunya. Jadi tangannya diangkat ya setinggi bahu atau setinggi telinga tadi. Tsummal tahafa, kemudian dia menyelimutkan bisaubihi dengan bajunya. Tsumma, kemudian wadoa, beliau meletakkan al-yumna, tangan yang kanan, ala di atas al-yusra, tangan yang kiri. Jadi Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Kan baju beliau itu mungkin pakai apa namanya? Kalau sekarang pakai jas, kayak jas panjang itu loh, Pak. Yang dipakai oleh Imam Masjidil Haram, ya. Sampai kan lihat Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi kan selain gamis ada lagi jas kan, ada apa namanya? Jubah. Nah, jubah yang tidak ditutup, ya toh? Yang tidak dikancing. Nah, itu Allahu Akbar dimasukkan. Nah, ke dalam jubahnya tadi. Tapi tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri. Falamma, maka ketika arada, beliau bermaksud, ketika Nabi hendak ayyarka'a, untuk rukuk, ahroja, beliau mengeluarkan yadayhi, kedua tangannya yang dimasukkan dalam baju dikeluarkan dulu. Tsumma rafa'ahuma, kemudian mengangkat kedua tangannya
ya, wa kabbara dan bertakbir, faraka lalu beliau ruku. Jadi walaupun di dalam baju waktu mau ruku dikeluarkan, kemudian Allahu Akbar, ruku. Falamma qala, maka ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah untuk itidal, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya lagi. Falamma sajada, maka ketika beliau sujud, sajada, beliau bersujud baina kafaihi, di antara kedua telapak tangannya. Ini hadis yang rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad, wa Muslim dan Imam Muslim, dan ini hadis sahih. Ini hadis menerangkan bahwa Nabi ketika sujud, kedua tangannya itu terletak di antara kedua telinganya. Ini misalnya kita sujud ini ya. Maaf. Ini kita sujud ini. Tangan kita letakkan di lantai ini ya. Gini Pak. Ya. Bisa bayangkan enggak? Bisa ya. Jadi waktu sujud tangannya di tanah itu setinggi kedua telinganya. Ya, ini hadis ini itu maksudnya begitu. Jadi Nabi itu waktu sujud, falamma sajada, ketika beliau bersujud, sajada, beliau bersujud baina kafaihi, di antara kedua telapak tangannya. Telapak tangan ada dua, kanan kiri. Sujudnya itu mukanya itu wajah beliau diletakkan di antara kedua telapak tangannya. Ya, tidak di antara bahunya. Kalau di antara bahunya kan ngalih. Ngalih itu. Kayak push up aja jadinya. Yang enak ya di antara kedua telinganya. Ini hadis sahih. Berikutnya 857, apa ini? Dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dikatakan kemudian beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas telapak tangannya yang kiri. Waktu meletakkan tangan, nah ini tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Tapi bagaimana caranya? Menurut hadis 857 begini. Meletakkannya begini. Telapak tangan kanan lalu di atas telapak tangan kiri. Satu. Yang kedua, warusha, dan beliau juga kadang-kadang meletakkan pergelangan tangan, wasaida, dan lebihnya. Jadi pergelangan tangan sampai tangannya diletakkan tidak begini, tapi beliau juga begini. Jadi kalau guru saya dulu mengajarinya lekuk tangan ini dengan lekuk ini ditempelkan. Nah, gini. Letakkannya begini. Waktu saya ngaji kepada guru saya itu beliau mengamalkan yang hadis ini, tidak mengamalkan hadis yang meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Jadi tidak begini yang diamalkan lalu diikuti beliau, tapi begini. Ya, jadi pergelangan tangan sama lengan ya, bagian bawah. Jadi lengan bawah, hasta. Ini hasta. Nah, jadi pergelangan tangan diletakkan di atas pergelangan tangan yang kiri, kemudian telapak tangan memegang hasta tangan yang kiri. Begini, taruh di antara pusat dengan dada. Begini. Ya. Itu 857. 858 ini ya. Wa Abi Hazim, dan dari sahabat Abu Hazim an Sahal, dari Abu Hazim an Sahal bin Sa'id, dari sahabat Sahal bin Sa'id, qala, dia berkata, kanan nas, adalah orang-orang itu, kata sahabat Nabi ini, yuk maruna, mereka diperintah oleh Nabi ayyasna'ar rajulu, supaya seseorang memperbuat al yadal yumna, tangannya yang kanan diletakkan di atas dhira'ihil yusra, dhira, hastanya yang kiri, fi sholati, di dalam sholat. Jadi hadis nomor 856 ini 857 tadi dikuatkan oleh hadis 856 bahwa orang-orang diperintah oleh Nabi meletakkan tangannya yang kanan di atas hasta yang kiri. Ini tangan. Ini tangannya ini tangan dalam bahasa Arab ini segini nih loh, enggak sampai sini, enggak. Yadun, yang namanya yadun itu ini. Ya, bukan segini. Kalau kita orang Indonesia bilang tangan ya segini ini semuanya tangan. Ini segini jenenge tangan. Ini kalau orang Indonesia. Kalau orang Arab enggak, diperinci. Ini tangan, ini dhira ini, ya. Ini lain lagi nanti sebutannya, gitu ya. Jadi begitu orang-orang Arab.
Nah, orang-orang diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas hastanya yang kiri di dalam sholat. Kemudian qala Abu Hazim, berkatalah Abu Hazim ini yang mengatakan dari gurunya tadi, wala a'lamuhu, dan tidaklah aku mengetahuinya illa kecuali yanmi dzalika, dia menjelaskan yang demikian itu ilan nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengisyaratkan, dia menyandarkan perkataan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Bukhari. Kemudian ada lagi enggak ini? Ya, ini masih ada lagi. Masih ada lagi ya. 1 2 lagi Pak ya. Sabar, dua lagi. 858. Wa Nabi Hazim, dari sahabat Abu Hazim an Sahal bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'd, dia berkata, oh ini sudah 858 sudah ya. 859. Ini terakhir berarti. 859 860. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya kana adalah dia Ibnu Mas'ud itu yusolli, dia salat. Dia sedang salat. Fa wada'a, maka meletakkanlah beliau Ibnu Mas'ud yadahul yusra, tangannya yang kiri, alal yumna, di atas tangannya yang kanan. Jadi dibalik. Ibnu Mas'ud ini untuk riwayat ini ya. Allahu akbar gini. Fara'ahun nabiyyu, maka melihat kepadanya, melihat kepada Ibnu Mas'ud itu siapa yang melihat? An-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat. Ibnu Mas'ud ini piye lagi? Salat kok begini tuh. Nabi melihat, apa yang Nabi lakukan, Pak? Fawadha'a, lalu Nabi meletakkan yadahul yumna, tangannya Ibnu Mas'ud yang kanan, alal yusra, di atas tangannya yang kiri. Padahal dia lagi salat ini. Nabi melihat, wah enggak beres ini. Nabi itu kalau melihat barang enggak beres itu langsung bertindak, Pak. Nah, langsung dibenarkan oleh Nabi. Jadi oleh Nabi, kan Ibnu Mas'ud kan begini toh, oleh Nabi dibenarkan. Tangan yang kanan ditarik oleh Nabi, ditaruh tangan yang kiri. Dipegang, taruh sini. Padahal orangnya lagi sholat. Orang tua siswa juga ini padahal. Dan Ibnu Mas'ud enggak marah. Karena Nabi yang negur ya. Rawahu Abu Dawud, yang meriwayatkannya ini Imam Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah. Ini artinya kalau seorang sholat dengan meletakkan tangan kiri dan tangan kanan itu salah. Makanya oleh Nabi langsung dibenarkan. Ya, ini Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir 860. Wa an Ali, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, inna minas sunnah, sesungguhnya termasuk sunnah fi sholati, di dalam sholat, kata Imam Ali, adalah wad'ul akufi alal akufi, meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan, tahta surrati, di bawah pusat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, yang meriwayatkan hadisnya adalah Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Jadi inilah hadis yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Saat belum pernah melihat orang Syiah kalau sholat. Yang saya tahu orang Syiah itu kalau sholat katanya Allahu Akbar enggak pakai sedekat, tangannya lurus ke bawah. Allahu Akbar lurus ke bawah. Tapi Ali bin Abi Thalib enggak. Dia mengatakan ini Imam Ali bin Abi Thalib kan imam pujaan orang Syiah. Bahkan sebagian orang Syiah mengatakan malaikat Jibril itu salah menurunkan wahyu. Mestinya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad gitu. Wah, itu orang Syiah, dia sebenarnya kita kan enggak punya pemahaman seperti itu ya. Jadi termasuk sunnah adalah meletakkan tangan kanan, telapak tangan di atas telapak tangan, ditaruh di bawah pusat. Jadi meletakkannya bukan di dada, bukan di antara pusat dengan dada, tapi di bawah pusat. Dan itu dibolehkan bagi yang mau mengamalkan hadis ini ya. Ya memang cara-cara yang diajarkan salat berbeda-beda kok. Nah, tinggal saudara mau pilih yang mana ya. Nah, ini saudara, Imam Asy-Syaukani mengatakan wal hadis, dan hadis tersebut di atas ya dulu menunjukkan ala kepada masyru'iyati, disyariatkannya wad'il kaffi alal kaffi, meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan, wa ilaihi, dan kepada dialah zahaba, telah berpendapat al jumhur ulama. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, jumhur ulama itu kalau pendapat mereka meletakkan tangan itu ya begini ya. Wa naqala, dan dia menukil, wa naqala Ibnul Hakam, dan Ibnul Hakam menukil, mengambil an Malik
dari gurunya yang bernama Malik bin Al-Huwairits tadi, al-wad'a, tentang meletakkan tangan tadi. Qala al-Hafidz, telah berkata al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan qala ulama, para ulama telah berkata, al-hikmatu fi hadhil hay'ah, hikmah pada keadaan-keadaan yang berbeda-beda ini, annaha, bahwasanya dia sifatus sa'ili dzalil, itu sifat sifat yang ditunjukkan ya, yang sifat yang menunjukkan kerendahan, wa huwa amna'u lil abas, dan itu mencegah dari kesia-siaan, wa aqrabu ilal khusyuk, dan itu membawa kepada kekhusyuan. Jadi bermacam-macamnya tata cara meletakkan tangan dalam sholat itu bukan sesuatu yang salah atau enggak bagus, tapi itu tergantung kepada orangnya sendiri, dia mau memilih yang mana yang menurut dia lebih membawa kepada kekhusyuan. Nah, saudara, khusyuknya begitu ya sudah, begitu aja pilih, enggak usah mikirin orang lain itu ya. Kalau itu semua ada dalilnya. Nah, ini nanti kita pelajari satu persatu, yang penting-penting aja tapi ya. Berikutnya ini ada nanti bab tentang orang yang sholat, ketika sholat dia melihat bukan ke depan, bukan ke makmumnya, apalagi ke sebelah kanannya begini atau sebelah kirinya, tapi melihat ke tempat sujudnya. Nanti insya Allah besok pagi ya, insya Allah. Inilah yang saya sampaikan. Kalau ada salahnya itu dari mulut saya, dan saya minta ampun kepada Allah untuk kesalahan itu. Dan kalau ada benarnya, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada kami, yang ada pada saudara-saudara kami, dan yang ada yang menimpa muslimin ini. Berilah kepada kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Berilah kami semua kemudahan dan kemudahan dalam urusan rumah tangga kami, urusan rezeki kami, urusan sekolah dan kuliah anak-anak kami, urusan mencari penghidupan kami, urusan mengaji, menuntut ilmu kami. Berilah kami semua keikhlasan dalam mengamalkan ilmu yang telah kami dapat. Berilah kami semua keistiqomahan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.